Menikahi janda Ting-Ting. Bab 137. Dekapan Arman semakin erat ketika merasakan bu istrinya bergetar. Meski berhasil menemukan Chelsea dalam keadaan baik-baik saja, tapi ia tetap merasa gagal. Seharusnya istri dan putranya tidak perlu merasakan luka sedalam ini, karena masalah pekerjaannya. Ini benar-benar kamu, Mas. Chelsea melepaskan pelukannya, menatap pria di hadapannya lebih lekat. Jari-jari tangannya mengusap wajah maskulin yang ditumbuhi brewok tipis. Ini beneran kamu, kan? Astagfirullah. Kenapa semua orang berpikir aku adalah arwah yang sedang berjalan-jalan? Ujung jari telunjuknya menul-noel pipi Chelsea. Apa kondisiku kemarin? Sangat parah sampai kamu berpikir aku tidak akan bangun lagi. Chelsea mengingit bibir, keluh. Mengangguk pelan seraya menahan air mata. Di penghujung senja, kakinya kembali menjinjit, memeluk erat, pipi suaminya berkali-kali. Di belakang sana, Rizal sempat terhenyak, salah tingkah sendiri melihat keromantisan pasangan suami istri itu. Cepat-cepat ia menoleh kepada tiga pria muda lain, yang masih berpangkat brigadir. Putar balik, ada adegan dewasa. Siap. Benar saja, sesaat setelah Rizal memberi arahan, tangan Arman menangkup wajah istrinya, menarik dan mengecup bibirnya, singkat. Kemudian kembali memeluk untuk beberapa saat. Suara helikopter yang begitu riuh dan membuat Arkan dan yang lain lebih mudah untuk sampai ke titik lokasi. Mereka semua terus berlari dan akhirnya mematung, memandangi Chelsea sedang dipeluk seseorang di depan sana. Waduh, sopo iku? Merasa tak bisa diam saja melihat istri atasannya dipeluk orang lain, Rusdi kembali berjalan cepat sambil menenteng botol minum di tangannya. Rania, Arkan dan beberapa orang lainnya belum berani mendekat, karena berpikir yang memakai seragam dinas berwarna hitam itu adalah pihak musuh. Mereka malah bersiap mengeluarkan S3 Nej 4 masing-masing. Lepas woi. Rusdi mengangkat sebelah tangannya yang sedang memegang botol minum. Seolah bersiap-siap untuk menghantam, tapi aksinya itu sukses tertahan, ketika melihat lebih dekat wajah pria yang memeluk Chelsea. Arman menegapkan badan, sesaat setelah melepaskan pelukannya. Menatap Rusdi sambil tersenyum tipis. Ternyata kamu juga di sini, Rus. Komandan. Botol minum di tangannya terjatuh begitu saja. Wajah yang tadinya begitu lelah, berubah kemerahan, matanya pun berkaca-kaca. Komandan. Merentangkan kedua tangan dan tanpa pikir panjang, berhambur memeluk Arman. Suara teriakan Rusdi membuat Rania kaget dan sedikit tidak percaya. Tapi setelah diperhatikan lagi, ternyata yang sedang berdiri di depan sana adalah kakaknya. Bang Arman. Sama seperti Rusdi, ia langsung berlari sambil terisak-isak. Sudah lama ia menunggu pria itu kembali membuka mata dan tanpa diduga akan muncul di waktu yang tidak disangka-sangka. Melihat kedatangan sang adik, Arman merentangkan tangannya lebih lebar lagi. Detik berikutnya, Rania sukses mendarat dalam pelukannya, disusul Arkan yang juga tak mau ketinggalan. Memeluk tiga orang sekaligus, tidak mudah untuk Arman yang sebenarnya masih belum sembuh total. 2. Tapi, hanya dengan cara ini ia bisa memenangkan adik-adiknya. Sudahlah, jangan menangis begini. Kalian abdi negara dan kau Rania, masa calon ahli forensik cengeng begini, ucap Arman yang berusaha tetap kuat. Tangannya menepuk-nepuk punggung Rusdi, Rania dan Arkan secara bergantian. Sementara tatapan matanya tak pernah beralih dari Chelsea yang sedang berdiri tak jauh darinya. Mereka saling menatap penuh arti, membiarkan tatapan mengurai sisa rindu di antara mereka. Tak ingin berlama-lama meluapkan kesedihan, Rusdi menjadi yang paling pertama melepaskan pelukan, dan akhirnya memandangi Rizal yang sedang berdiri di tak jauh darinya. Kau. Beralih menatap Arman dan menepuk pundaknya. Dan, tenggelamkan Rizal, dan dia pengkhianat.
Jari telunjuknya mengarah kepada rekan sejawatnya itu. "Ngapain kamu di sini? Hah? Mau aku jar lagi?" Alih-alih menjelaskan agar Rusdi berhenti tantrum, Rizal hanya menggaruk-garuk kepalanya, bingung. Waktu seharian pun tidak akan cukup untuk membuat rekannya itu berhenti mengumpat kesal kepadanya. "Ayo maju sini, aku masih sanggup," sahut Rusdi dengan begitu menggebu-gebu. "Kamu pasti mata-matanya si Sunar Kamper 3T itu, kan?" "Sudah-sudah, Rizal nggak salah." Arman menahan lengan Rusdi lalu merangkulnya. "Ayo pulang, pertolongan sudah datang." Beberapa mobil jeep milik polisi hutan setempat berdatangan bersama tim medis yang sengaja dipanggil Arman, karena ia tahu istrinya dan yang lain pasti dehidrasi hingga mengalami kelelahan hebat. Terlihat di salah satu mobil terbuka itu, ada Waldan yang sedang bersandar dengan banyak luka yang sudah obati dan diperban. Hal itu memantik rasa penasaran orang-orang, terutama Rusdi, Rania dan Arkan yang belum tahu fakta di balik misi rahasia Arman. Sebelum pergi, Arman menghampiri Rizal dan timnya, memberitahu agar mereka mengevakuasi para musuh yang berhasil dilumpuhkan, seperti rencana yang sudah disepakati sebelumnya. "Jangan sampai ada jejak." "Siap, Komandan." Selesai dengan instruksinya, Arman kembali menghampiri Chelsea, menggenggam tangan dan menuntunnya naik ke salah satu mobil. "Mas, kamu yakin baik-baik saja?" Arman hanya menanggapi dengan anggukan kepala, lalu ikut naik ke mobil. Duduk di sebelah Chelsea. Malam yang semakin gelap membuat Arman memutuskan untuk membawa Chelsea dan yang lain ke rumah sakit yang paling dekat dari lokasi kejadian. Sebelum nanti pagi dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk diperiksa intensif, untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Waktu menunjukkan jam 10 malam dan Arman masih duduk di sisi berangkar, menatap istrinya, yang sudah terlelap setelah mendapatkan infus dan suntikan vitamin dari dokter. Saat mendengar suara obrolan yang begitu keras dari luar, Arman akhirnya beranjak keluar, dan ternyata Rusdi dan Rizal sedang mengobrol. Saking hebohnya, beberapa pasien di bangsal lain mungkin terbangun. "Tega kamu, nggak ngasih tahu aku, Jal." Rusdi masih bertahan berkacak pinggang. "Seharusnya kalau ada masalah sebesar ini, kamu saring sama aku. Kita bisa kerjain bareng-bareng." 3. Rizal hanya menunduk, tidak tahu harus menanggapi seperti apa lagi. "Kalau kamu tahu, namanya bukan rahasia," sahut Arkan yang sedang duduk selonjoran di kursi tunggu sambil bersedekap dada. "Mulutmu nggak bisa diam. Ekspresimu pun nggak bisa dikendalikan kalau berada di depan musuh." "Iya sih. Tapi aku terlanjur emosi jadinya." Rusdi mendekat, menangkup wajah Rizal. "Kamu udah periksa? Takutnya tulang wajahmu retak, karena kupukul kemarin." "Jangan berlebihan ah." Rizal menepis tangan Rusdi darinya. "Magang-megang muka orang. Kita sama-sama laki-laki, nanti orang salah paham." "Heleh. Kenapa sih? Aku khawatir." Rusdi kembali merangkul, mengapit leher Rizal dengan lengannya. "Lain kali jangan buat aku emosi ya wedus." Wajah Rizal memerah karena merasa tercekik. "Lepas dulu, Rus. Kamu bilang khawatir tapi malah nyiksa aku begini." Arman masih berdiri di posisi yang sama, memandangi Arkan, Rusdi dan Rizal yang tak hentinya menimbulkan kehebohan dan canda tawa. Setelah beberapa waktu lalu sempat bersih tegang. Dari belakang, Rania mempercepat langkah ke arah kakaknya, sambil memegang kertas bukti pembayaran administrasi rumah sakit. Sebelah tangannya terangkat, menepuk punggung Arman. "Bang!" Tepukan itu membuat Arman tersentak kaget seraya menahan rasa sakit. Butuh waktu beberapa detik sebelum berbalik badan, berhadapan dengan Rania. "Kamu buat kaget aja. Kenapa?" Rania mendadak beku, menatap telapak tangannya yang dipenuhi deroh, setelah menepuk punggung Arman.
Akhirnya ia kembali menegapkan kepala, dengan ekspresi tak percaya. "Bang Arman, kenapa memaksakan diri seperti ini?" Melihat dera di telapak tangan sang adik membuat Arman tak punya alasan untuk mengelak, apalagi menyembunyikan kondisinya. Ya, dokter pun tak menyarankannya meninggalkan rumah sakit, tapi ia malah nekat sendiri. "Abang pasti kabur." "Iya." "Set. Jangan beritahu kakak iparmu." "Oke." Kedua sisi bahu Rania bergerak turun. Menghembus napas panjang. "Ikut saya sekarang. Abang harus diobati. Jangan sampai ada infeksi yang berakibat fatal lagi." Rania terlihat kesal, sedih dan kecewa. Cepat-cepat ia berbalik badan, berjalan mendahului Arman menit ruang unit darurat. Dari belakang, Arman mengikuti langkah sang adik yang terus menghentak-hentakkan kaki dengan kesal. Kalau Rania bisa semarah ini, apalagi Chelsea. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, keadaan memaksanya untuk tetap maju dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Setelah itu, Arman harus mulai memikirkan rencana masa depan demi memulihkan mental keluarganya yang dihajar habis-habisan karena kejadian ini. Di tempat lain, Livia mulai panik saat mengetahuinya jika kediaman Pak Sunarto sedang diperiksa penyidik. Lah harus memutar otak agar tetap aman. Hal itu membuat kondisinya melemah dan akhirnya diopname di rumah sakit. Karena kabar kondisi Livia itu pula, Pak Abdul datang. Meski kecewa, Livia tetap putrinya dan sebagai orang tua, tentu ia tak akan tega. Apalagi sekarang, Livia sedang dalam kondisi hamil. 4. SSIP-nya Ivang tawa, beliau bayi hambur dan langsung memeluk Livia yang sedang berbaring di berangkat rumah sakit. "Astagfirullah, katanya kamu pingsan dan hampir jatuh dari balkon apartemen." "Iya. Sebenarnya aku berniat bunuh diri, tapi gagal," ucap Livia dengan lemah. "Hidup pun, sudah percuma, karena nggak ada yang peduli sama aku lagi." "Jangan bicara seperti itu, kamu harus tetap baik-baik saja demi An 4K di kandungan kamu." Beliau mengusap wajah putrinya. "Hentikan mengubar aib di medsos. Kamu telah mencoreng nama baik Arman. Sekarang, fokuslah pada dirimu sendiri. Aku akan berhenti kalau An 4ku sudah mendapatkan hak dari ayah biologisnya," ungkapnya tanpa rasa bersalah. "Kalau Arman akhirnya meninggal, Papa harus bantu aku, dapat warisan keluarga Puang Andi Malarangeng, ya." "Astagfirullah, Livia. Kalau Arman masih bertahan hidup," lanjut Livia sambil menitikkan air mata, "Papa harus desak dia untuk menikahi aku. Dia mungkin tidak ingat, tapi ini benar-benar darah dagingnya, Pak. Please, dia pasti nurut apa kata Papa." 5. Papa tidak mungkin merusak kebahagiaan Altaf dan Chelsea, hanya untuk menuruti semua obsesi kamu terhadap Arman. "Tapi Pak, sudah," sanggahnya beliau. Menarik kursi, duduk ke samping berangkar. "Entah itu benar An 4K Arman atau pria lain, kamu harus memahami bahwa, dalam Islam An 4K di luar pernikahan, nasabnya kembali ke ibunya dan An 4K itu tidak berhak atas harta warisan dari ayah biologisnya." Livia menatap papanya dengan geram, tapi menahan diri untuk tidak memaki. Sudah selama ini pun, ia masih saja gagal meyakinkan Pak Abdul yang selalu mengambil keputusan berdasarkan ajaran agama. Papa baru saja mengatai cucu sendiri. Kedua matanya meremas selimut yang menutupi separuh tubuhnya. Padahal Papa sendiri menikahkan Arkan dengan An 4K hasil perselingkuhan. Bahkan, dia dapat harta warisan Oma Lusita. "Astagfirullah, hati-hati dengan ucapanmu, Livi. Rania itu An 4K yang lahir dalam pernikahan yang sah secara agama, bukan seperti kamu." Sekarang Papa tanya, apa kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu yakini sekarang? Sebenarnya yang An 4K Papa aku, atau mereka sih? Livia mengubah posisi berbaringnya,
memunggungi Pak Abdul. Harusnya, tadi nelpon Daeng Ruka atau Puang di Makassar saja, sepertinya mereka akan lebih mendukung dan mempercayaiku. Tak ada tanggapan apapun dari Pak Abdul. Selama puluhan tahun menjadi seorang ayah, ia tak juga berhasil membuat putrinya memahami maksudnya. Ia terus dianggap salah, jika bersikap bijak tanpa memihak. Beliau biarkan keheningan menguasai setiap sisi di ruangan itu, agar Livia berhenti membahas niatnya untuk melengser posisi Chelsea sebagai nyonya keluarga Andi Malarangeng. Sedangkan yang menjadi tujuan utama, malah baru tahu gosip hangat tentang dirinya dari Rania. Di salah satu bilik UGD, Rania duduk tepat di belakang punggung kakaknya, membersihkan luka yang kembali mengagak karena terlalu banyak beraktivitas pasca bangun dari koma. Kak Livia memposting semua tentang kehamilannya di media sosial untuk mendapatkan simpati publik. Karena dia diusir oleh Bang Arkan dan tidak diterima oleh Kak Chelsea, beberapa komunitas membuka donasi untuk membantunya. Sejenak, Arman nampak berpikir, untuk menyerap semua informasi yang baru saja ia dengar. Kemudian menoleh ke belakang, melihat Rania yang sedang fokus mengobati dan membalut teh, buhnya dengan perban. Apa Chelsea percaya dengan kabar itu? Entahlah. Kepala Rania kembali tegap, menatap sang kakak yang terlihat menunggu tanggapan darinya. Setelah berita perselingkuhan abang muncul, Kak Chelsea tak banyak bicara. Dia fokus mengurus Altaf dan membantah isu suap dan kerja sama Kak Livi dengan oknum pejabat dalam acara konferensi pers. Mungkin sebenarnya Kak Chelsea gelisah dan takut, jika janin dalam kandungan Kak Livi benar-benar an 4K abang, lanjut Rania. Setangguh apapun dia di luaran, hatinya tetap terluka mendengar semua berita yang mengarah pada pengkhianatan. Berita yang beredar juga mulai menyangkut pautkan tentang almarhum papa, suara Rania semakin lirih. Masyarakat mulai beranggapan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Di masa kejayaannya, papa selingkuh dan Bang Armen juga begitu. 6. Hembusan napas Arman terdengar berat. Ia pikir Pak Sunarto hanya menggunakan isu politik untuk menjatuhkannya, tapi ternyata pria itu juga membawa soal asmara dan menyangkut pautkan dengan berita puluhan tahun lalu. Bang. Perlahan ia beringsut, hingga berhadapan dengan Arman. Lah menatap dengan begitu serius dan penuh harap. Abang tidak mengkhianati Kak Chelsea, kan? Saya sudah pernah melihat abang hidup menderita saat kecil, apa Altaf juga harus mengalami nasib yang serupa karena kesalahan orang tuanya? Rania, apa abangmu ini terlihat serendah itu? Rania menggeleng, pelan. Tidak. Hanya saja aku takut abang melakukannya tanpa sadar. Aku akan mengurus masalah ini sampai ke akarnya. Arman melompat turun, kembali memakai bajunya. Jangan khawatir. Kembalilah ke pulau dan katakan kepada Arkan untuk melanjutkan satgasnya. Kami akan kembali, setelah masalah ini selesai, sanggah Rania. Pergi saat keluarga kita sedang berantakan seperti ini, apa cukup etis untuk dimaklumi? Buktikan dulu, agar semuanya kembali tenang. Jangan biarkan Kak Chelsea yang turun tangan terus. Bisa kan? Arman biarkan pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Melanjutkan langkah keluar dari ruangan yang tiba-tiba membuatnya sesak seperti sedang diinterogasi oleh adiknya sendiri. Semalaman mendapatkan bantuan infus dan obat, Chelsea langsung bisa bangun dengan lebih bugar. Tanpa mempedulikan luka di telapak kakinya, ia beranjak turun dari atas berangkar, melepas jarum infus yang tertancap di punggung tangan lalu berlari keluar dari ruangan. Kedua bola matanya begitu sibuk bergerak kanan-kiri, tapi tak menemukan siapapun. Mas Arman dan yang lainnya kemana? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Langkahnya kembali berlanjut. Berjalan pincang, menyusuri koridor rumah sakit, sambil terus mencari-cari. Mas Arman. Ran, kalian di mana? Ia terlihat sangat panik, seakan trauma karena ditinggalkan dan hampir mati sendirian di hutan.